Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah box Poco F4 GT dan ini dia perangkatnya. Di video sebelumnya gue itu udah sempat unboxing Poco F4 GT. Kalian juga udah tahu apa aja isi kotak pembeliannya. Dan di video kali ini kita akan review lebih dalam lagi mengenai Poco F4 GT. Kemampuannya seperti apa mulai dari gaming sampai fast chargingnya yang punya kecepatan 120 watt. Penasaran? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke Sobat Nextrend, jadi di awal sebenarnya gue itu di video yang unboxing tuh udah sempet nilai untuk desainnya seperti apa. Tapi buat kalian yang belum nonton, mungkin akan gue nilai ulang lagi. Berbicara soal desain, di bagian belakang Poco F4 GT ini kalian bisa nemuin berapa ya? Tiga material atau 3 finishing yang berbeda. Pertama, di body yang lebih dominan ini, yang warna kuning ini, dia itu pakai finishing matte tapi tetap glossy. Lalu untuk di bagian warna kuning garis tengahnya ini, dia itu pakai finishing yang glossy tapi materialnya tuh agak lengket-lengket gitu di tangan. Sedangkan untuk yang warna hitam, kalian bisa lihat di sebelah sini, dia tuh punya tekstur gitu, jadi memberikan kesan yang futuristik untuk desain body HP-nya. Lalu kita beralih ke sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol power yang didampingi atau diapit sama 2 tombol L1 dan R1 triggernya. Ini adalah sesuatu yang mengesankan. Nih, gue kasih lihat ke kalian cara ngaktifinnya gimana. Ini tuh adalah tombol fisik, guys. Nah, ini dia udah aktif. Dia itu ada bunyi-bunyinya gitu. Ada efek-efek lah. Kalau misalkan dipencet, dia itu juga punya efek warna gitu yang bisa kalian pakai. Nah, sebenarnya suara ini tuh juga banyak, guys. Ada beberapa opsi. Ini gua kasih lihat ke kalian ya. Caranya tuh gampang. Pertama, kalian itu bisa langsung buka aja setting di HP ini, lalu gulir layarnya ke bawah. Pilih yang fitur spesial di sini, kemudian kalian langsung pilih yang pemicu bahu pop up. Lalu di sini ada efek suara. Kalian bisa langsung aktifin dulu nih efek suaranya, terus kalian pilih. Pertama ada suara peluru. Ini suara peluru. Ini suara pedang. Ini suara masa depan. Dan ini suara mesin. Coba gua pakai yang mesin dan kita coba. Bunyinya udah langsung berubah, nggak kayak tadi lagi. Gimana menurut kalian untuk efek-efek suaranya di Poco F4 GT ini? Oke, tadi kita masih ngomongin soal desain ya. Sekarang di bagian atas kalian bisa nemuin speaker. Lalu ada lubang mic juga. Di bagian kirinya di sini ada SIM tray yang nanti akan gua kasih lihat ke kalian tuh isinya seperti apa. Kemudian ada tombol volume yang menyatu, dia nggak terpisah. Lalu di bagian bawahnya ini ada lubang port USB Type-C dan ada juga port speaker. Jadi dia itu Jadi dia itu speakernya itu ada 2 di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Tapi ini sepertinya agak nutup agak ketutup tangan gitu, ketutup jari kalau misalkan game. Coba nanti akan gua tes gimana untuk pengalaman gaming di Poco F4 GT. Tapi kalau misalkan ngomongin soal tampilan, di sini Poco F4 GT ini dibalut dengan panel AMOLED berukuran 6,67 inci. Untuk pengalamannya sendiri menurut gua ini adalah panel yang cukup nyaman di mata. Dan untuk resolusinya juga menurut gue udah cukup oke, karena gue menonton beberapa video di YouTube ataupun di Netflix itu udah cukup oke gambarnya. Menggunakan yang ada logo Dolby Vision-nya itu juga jadi lebih baik lagi tampilan yang bisa dihasilkan oleh layar si Poco F4 GT ini. Terus kalau misalkan ngomongin kamera, di sini tuh ada satu kamera selfie bergaya punch hole. Untuk bentuknya sih gue nggak ada masalah ya. Ini tuh menurut gue cukup kecil, tapi resolusinya di sini dia itu 20 megapiksel. Untuk hasilnya kalian bisa lihat berikut ini. Oke, kalau misalkan
tadi kita udah ngomongin soal kamera selfie-nya, sekarang kita beralih ke bagian belakang nih. Kalian bisa lihat ya di sini untuk desain modul kameranya, menurut gue ini cukup minimalis disandingkan dengan LED lightning yang bentuknya juga cukup unik dan anti mainstream. Dia itu kayak kilatan gitu. Tapi kalau ngomongin soal resolusinya, resolusi kamera utama di Poco F4 GT ini 64 megapiksel dan didukung dengan kamera ultrawide 8 megapiksel beserta kamera 2 megapiksel makronya. Untuk hasilnya gue sih menilai ya kalau misalkan Poco F4 GT ini cukup mumpuni, walaupun 64 megapiksel tapi hasil gambarnya itu oke juga karena dia itu bisa mengisolasi warna dengan baik. Untuk vibrantnya antara warna objek benda dan objek langit itu cukup oke, dan untuk pengisoliran warna antara warna hijau tua, hijau muda itu cukup oke di Poco F4 GT. Dan menariknya di sini untuk kamera makronya meskipun cuma 2 megapiksel tapi kalian bisa lihat ya untuk detailingnya ini cukup jelas dan cukup nyata. Untuk kontrasnya dan untuk detil-detil yang kecil-kecilnya itu cukup rinci ya dari kamera Poco F4 GT yang satu ini. Oke Sobat Nextrend, jadi kan tadi kita udah ngebahas bagian luarnya, terus untuk hasil kameranya juga udah. Tapi gimana soal performa? Karena HP yang satu ini dilengkapi dengan Snapdragon 8 Gen 1 dengan RAM 12GB beserta memori penyimpanan 256 GB. Alhasil gue mencoba untuk memainkan game-game berat. Game pertama yang gue mainin adalah Genshin Impact. Ini game yang bisa dibilang saat ini tuh paling berat mungkin ya untuk beberapa kalangan pengguna HP Android. Tapi untuk di Poco F4 GT pengalamannya ini cukup lancar, bahkan bisa dikatakan sangat lancar. Mau itu grafik yang default ataupun gue setting ke grafik tertinggi, untuk pengalamannya itu tetap sama, nggak ada lagging sama sekali, frame dropnya juga nggak ada. Jadi performa dari Poco F4 GT di Genshin Impact ini cukup mumpuni. Tapi gimana untuk yang lainnya? Oke, untuk Free Fire gue akuin Poco F4 GT ini bisa dikatakan apa ya, melibas semuanya. Dia itu bener-bener di atas awan karena dia bisa rata kanan untuk semua pengaturan grafiknya. Untuk pengalamannya juga enak, beserta PUBG Mobile pun sama ya. Meskipun dia nggak bisa di grafik UHD atau Ultra HD, tulisannya itu masih coming soon. Tapi untuk di settingan HDR Extreme atau HD Extreme, nanti kalian bisa lihat sendiri pengalamannya gimana. Untuk experience-nya sih gue cukup oke, cukup mudah lah ya, nggak ada lagging, nggak ada frame drop juga, nggak ada yang namanya patah-patah, meskipun bisa dikatakan jaringan yang gue pakai itu lagi bisa dikatakan kurang stabil. Lalu untuk pengalaman lainnya, menurut gue tombol L1 dan R1 yang ada di Poco F4 GT ini sangat membantu, apalagi saat main FPS. Kalian bisa lihat sendiri ya, tadi gue main Free Fire atau PUBG Mobile itu sering banget pakai tombol yang satu ini, dua tombol L1 dan R1. Nah jadi tuh tombolnya sangat membantu kalau misalkan kalian itu ribet, nggak pengen nggak pengen nyentuh layar, jadi layarnya tuh bener-bener fokus buat gerakan tangan aja. Jadi gue itu menyocokin si triggernya ini ke arah shooter sama arah aim gitu, kekeran, nah gitu. Terus untuk pengalaman lainnya dari performa Poco F4 GT ini juga bisa dirasakan dari penyematan teknologi Liquid Cool, teknologi 3.0. Dari pengalaman main game yang menurut gue cukup lama, yaitu sekitar 1 jam dari Genshin Impact, PUBG Mobile sampai Free Fire, Poco F4 GT ini nggak mengalami peningkatan yang cukup besar. Tapi gimana baterainya? Tenang, di sini gue emang sengaja nih untuk nge-review Poco F4 GT dalam kondisi baterai yang bisa dibilang cukup minim. Di sini kalian bisa lihat untuk baterainya ini ada di angka 12%. Nah, jadi gue akan ngetes nih seberapa cepat Poco F4 GT ini mengisi dayanya, karena dia itu udah dilengkapi dengan teknologi 120 watt fast charging. Mungkin nanti akan gue coba untuk ngisi daya sekitar 5 menitan dan kalian bisa lihat hasilnya. Itulah tadi
review dari gue mengenai Poco F4 GT. Tadi kita udah bahas layar, bahas kamera, bahas performa, sampai bahas fast chargingnya. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan menurut gue sih Poco F4 GT ini ya bisa jadi pilihan kalian kalau misalkan pengen HP dengan performa tinggi tapi harganya ya bisa dibilang lebih terjangkau dibanding para pesaingnya. Ditambah meskipun HP ini nggak ngomong kalau dia adalah HP gaming, tapi dari penyematan spesifikasi beserta si tombol L1 R1-nya ini kayaknya nggak salah kita ngomong kalau misalkan Poco F4 GT ini adalah HP gaming ya. Ya itu menurut kalian seperti apa? Langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada penilaian lain mengenai Poco F4 GT juga langsung aja tulis di kolom bawah. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye bye.